Halo Virgo, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Virgo, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Virgo, hari ini kita mengangkat judul yaitu Terhebat, angan dan harapanmu segera nyata. Oke Virgo, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Virgo bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Virgo, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya The Hangman. Kartu kedua. Di sini ada Three of Wands. Kartu ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Four of Wands. Kartu kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Dan kartu yang keenam, di sini ada Queen of Swords. Oke. Sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Star. Oke. Virgo, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Terhebat, angan dan harapanmu segera nyata. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Star. Nah, ini menggambarkan harapan, ya. Ada hope, ya, yang selama ini kamu inginkan, yang selama ini kamu dambakan, dan ternyata sedikit demi sedikit, satu persatu mulai menjadi sebuah kenyataan, mulai terwujud di dalam kehidupanmu. Dan perubahan yang baik pun, peningkatan yang signifikan pun mulai terjadi sedikit demi sedikit ke dalam kehidupanmu. Dikarenakan kamu benar-benar mampu selalu keluar dari zona nyamanmu selama ini. Kamu nggak pernah berpangku tangan. Kamu nggak pernah mungkin ya bermalas-malasan, bermager-mageran, berlarut-larut di dalam suatu situasi dan keadaan, sehingga hal inilah yang membuat kamu terus bergerak maju, terus berangsur menuju situasi ataupun fase di mana kamu mulai dapatkan momentum-momentum baik untuk mewujudkan mimpi dan harapanmu, yaitu kamu mulai temukan peluang, kesempatan, tawaran-tawaran yang menjanjikan, walaupun selama ini kamu banyak mengalami kesulitan, banyak situasi-situasi yang mungkin menyudutkan kamu. Ditambah ada orang-orang lingkungan ya yang mungkin selalu ingin menjegal, yang mungkin selalu ingin menghambat langkahmu. Tetapi memang di sini tergambar kamu nggak pernah selalu larut di dalam keadaan tersebut. Nah, ditambah kamu memang selalu ingin men-challenge, menantang dirimu agar melakukan hal yang lebih baik lagi, agar keluar dari zona nyamanmu. Sehingga hal inilah yang membuat hope, yang membuat harapan yang selama ini kamu inginkan mulai terlihat jelas di depan matamu. Dan ini semua karena apa? Karena kamu memiliki keyakinan di dalam dirimu, ya, bahwa siapapun berhak untuk maju, siapapun berhak untuk bahagia. Tetapi bagaimana caranya kita mewujudkan hal itu, itulah hal yang paling penting. Dan keyakinan ini ada di dalam dirimu. Nah, jadi makanya di saat kamu dihadapkan dengan situasi sulit, ya, keadaan yang menyudutkan kamu, di situ kamu belajar, ya. Kenapa aku bertemu dengan situasi seperti ini? Di mana salahnya? Di mana kurangnya? Nah, ini yang kamu evaluasi.
Nah, sehingga keyakinan yang seperti inilah yang membuat kamu terus berangsur melangkah menuju lebih baik lagi daripada sebelumnya. Nah, jadi apa yang kurang baik kamu perbaiki, ya, apa yang kurang pantas kamu tata sedemikian rupa. Jadi sehingga kamu nggak bertemu lagi dengan situasi dan keadaan yang mungkin sudah kamu temui. Nah, makanya inilah yang membuat perubahan, peningkatan, kemajuan-kemajuan terjadi ya pada kegiatan-kegiatanmu, dan hal inilah ya yang akhirnya membuat kamu mampu mewujudkan mimpi dan anganmu, yaitu kembali bisa berbagi kebahagiaan, berbagi hal-hal berguna, berbagi hal-hal bermanfaat untuk siapapun yang ada di sekitarmu, terutama orang-orang yang kamu sayangi. Tentunya dengan finansial yang lebih baik, maka kamu akan lebih mampu melakukan hal tersebut. Jadi mungkin inilah situasi yang terhebat, keadaan yang bisa dikatakan terbaik, di mana kamu mulai dapatkan momentum untuk kamu bisa melakukan hal-hal yang terbaik sesuai dengan keinginanmu. Karena sudah ada kemajuan secara finansial. Oke ya, itulah bottom of the deck kita kali ini. Maaf ya, ini agak lagi flu sedikit ya, jadi mohon pengertiannya. Oke, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi ini adalah perubahan dari caramu berpikir. Perubahan dari caramu memandang, menilai, ataupun memutuskan segala sesuatu yang terjadi di dalam hidupmu dari sudut pandang yang berbeda. Dari cara berpikir, cara pandang yang perspektifnya positif. Sehingga hal inilah yang membuat kamu terus berubah, terus berkembang, terus maju, terus menjadi seseorang yang dinamis, yang selalu berubah-ubah, tetapi semakin kesini menjadi semakin baik. Nah, jadi memang kamu bukan langsung berhasil ya, bukan langsung sukses, tetapi kamu diuji dulu, dicoba dulu dengan keadaan yang sulit, situasi yang mungkin bisa dikatakan sangat tidak nyaman begitu ya. Ditambah kamu bertemu dengan orang-orang, lingkungan-lingkungan yang mungkin ya memiliki energi negatif terhadap dirimu, apapun itu halnya. Oke? Nah, tetapi kamu melihat, menilai, memandang ya segala sesuatu hal itu dari sudut pandang yang berbeda, sehingga kamu mampu memutuskan keputusan yang sangat tepat, objektif, dan benar-benar positif. Dan hal inilah yang membuat pandanganmu itu benar-benar jauh ke depan, terbuka lebar. Nah, jadi makanya kamu nggak pernah berlarut pada suatu keadaan tertentu, ya, nggak pernah baperan, nggak pernah berlama-lama di dalam kekecewaan ataupun kesedihan. Nah, kamu segera ingin bangkit, segera ingin keluar, ya, dari zona nyamanmu. Kamu lakukan lagi apa nih yang kurang tepat kemarin aku perbaiki. Kalau langkah ini nggak berhasil, berarti aku harus ambil langkahnya yang seperti ini. Nah, jadi hal-hal yang beginilah yang membuat kamu benar-benar mendapatkan perubahan baik di dalam kehidupan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Three of Wands. Nah, benar kan? Jadi semakin ke sini, kamu akan semakin siap, semakin optimis, ya, untuk move on, untuk meninggalkan masa lalu, ya, untuk meninggalkan cerita-cerita yang mungkin tidak menyenangkan di masa lalu, tetapi pelajaran dan pengalaman berharganya kamu ambil, kamu simpan untuk langkahmu selanjutnya, sehingga membuat kamu siap untuk menyongsong masa depan, menatap masa depan, ya, dengan tatapan yang positif, dengan langkah-langkah yang berani, sehingga kamu akan benar-benar raih ya mimpi, asa, angan, dan harapanmu sesuai dengan yang kamu inginkan, dan ini akan terwujud satu demi satu. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Ace of Swords. Nah, ini adalah kesuksesan, keberhasilan ya. Ada
a new chance, ya, kesempatan baru, kesempatan besar begitu ya, di mana kamu benar-benar mampu memiliki pemikiran, ide, gagasan-gagasan yang mungkin bisa dikatakan baru, fresh. Nah, tetapi gagasan yang baik inilah yang kamu sinergikan ya dengan eksekusi di lapangan. Nah, jadi pemikiran yang positif ya, gagasan, ide yang cemerlang itu benar-benar kamu pikirkan, tetapi esoknya kamu mulai aplikasikan ke dalam kenyataan, seperti di dalam kegiatanmu, seperti di dalam bisnismu. Kamu mulai terapkan ide apa yang kamu dapatkan. Nah, mungkin kamu bisa pelajari, entah itu dari buku, ya, dari Google, ataupun dari pengalaman-pengalaman orang-orang yang lebih dulu sukses dan berhasil di bidangmu. Nah, sehingga hal inilah yang juga ikut serta ya membawa kesuksesan, mengangkat kehidupanmu ataupun kegiatanmu menjadi lebih baik dan lebih maju daripada sebelumnya. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat, di sini kita punya Four of Wands. Nah, jelas. Ini menggambarkan happiness, ada kebahagiaan, ada kesejahteraan, dan ada kehidupan yang nyaman serta layak mulai terjadi di dalam kehidupanmu. Nah, dan ini karena apa? Ya, karena adanya kesejahteraan, peningkatan finansial, perekonomian yang kembali stabil, maka kamu akan kembali merasakan kebahagiaan. Kenapa? Karena kamu mulai mampu penuhi kebutuhanmu, penuhi kebutuhan orang-orang yang kamu sayangi, bisa berbagi, bisa membantu orang lain, bisa berguna dan bermanfaat bagi orang sekitar. Nah, seketika mereka merasa senang, merasa bahagia berkat bantuan kita, nah di saat itulah kita merasakan indahnya kebahagiaan yang mungkin gak akan bisa dilukiskan dengan kata-kata. Oke? Nah, jadi memang ya ini menjadi salah satu impian terdalammu, menjadi salah satu kerinduan ya terhadap sebuah mimpi, terhadap sebuah harapan, yaitu ingin melihat orang lain bahagia, melihat orang lain nyaman dengan adanya kita. Nah, inilah kebahagiaan yang mungkin baru-baru ini bisa kamu rasakan. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Nine of Wands. Nah, jadi ini bisa dikatakan surprise ya, kejutan. Ya, kejutan, akan ada hal-hal yang tidak terduga yang akan datang ke dalam kehidupanmu. Nah, bisa jadi ini dalam bentuk peluang, kesempatan, ya, tawaran-tawaran yang menjanjikan, ataupun kamu mulai dapatkan kemudahan demi kemudahan pada setiap langkahmu. Nah, kenapa ini kamu dapatkan? Karena kamu orang yang selalu ingin berbagi, ingin membantu sesama, ingin berguna bagi orang lain, sehingga kamu nggak habis pikir kenapa banyak saja kemudahan, banyak saja support, banyak saja dukungan yang kamu dapatkan, sehingga hal ini ikut serta mempermudah langkahmu, mempermudah tercapainya tujuanmu, sehingga benar-benar banyak terjadinya peningkatan, kemajuan, ya, perkembangan dalam kegiatan-kegiatanmu, dan inilah yang akhirnya mengangkat finansialmu menjadi lebih baik lagi. Oke ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Queen of Swords. Nah, benar kan? Jadi ini adalah kebijaksanaan. Kebijaksanaan sangat mampu menempatkan ya diri pada porsi, pada tempat, pada waktu yang tepat begitu ya. Memiliki pola pandang, pola berpikir yang sangat luas, yang sangat jauh ke depan, ya, tidak menyempit. Ditambah dengan empati yang baik, ya, dengan selalu logis, ya, dengan selalu objektif, ya, sehingga kamu benar-benar mampu melihat ya peluang, kesempatan, celah-celah sekecil apapun yang akan bisa membuat keuntungan untuk kamu. Nah, jadi kamu benar-benar bisa menganalisa, menilai, memutuskan ya
apapun yang ada di depan matamu sehingga bisa kamu buat menjadi sebuah keuntungan, menjadi sebuah kesempatan untuk kamu dapatkan hal baik. Nah, begitu ya. Nah, setelah kamu dapatkan hal yang baik dari sana, tentunya yang kamu hasilkan ini bukan untuk dirimu sendiri. Tetapi kamu kembali share, kembali bagikan untuk orang-orang yang ada di sekitarmu. Nah, sehingga hal inilah ya yang akhirnya datang silih berganti. Di saat kamu dapat peluang, dapat hasil yang baik, di saat itu pula kamu persembahkan kebahagiaan, sharing hal-hal berguna dan bermanfaat untuk orang sekitar, sehingga itu akan terus berputar. Dan peluang serta kesempatan gak henti-hentinya datang ke dalam kehidupanmu. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, Virgo sahabatku, dan semoga temanku Virgo ya benar-benar akan mampu mendapatkan ataupun mewujudkan setiap situasi keadaan yang terhebat, yang terbaik ya, di mana kamu mulai mampu wujudkan setiap angan, asa, mimpi dan harapanmu menjadi nyata di dalam kehidupanmu. Dan di saat itulah, di saat itu terjadi, kamu akan segera bisa berbagi, bisa membagikan hal positif, hal berguna, hal bermanfaat untuk orang yang ada di sekitarmu. Dan tentunya akan ada kebahagiaan dan kenyamanan yang kembali bisa kamu persembahkan untuk orang-orang tercinta. Oke, semoga ya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.